Shalom. Boleh ditayangkan? Oke, ya. Pada bulan Oktober ini, selama sebulan ini GB Petamburan mempunyai tema adalah pelayanan orang percaya dalam penjangkauan jiwa-jiwa. Kenapa kita bicara tentang penjangkauan? Karena 6 Oktober merupakan hari ulang tahun GB yang ke-54. Dan selama sebulan ini kita lihat bagaimana kita bisa menjadi tangan, kaki, hatinya Tuhan, kupingnya, mulutnya Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan. Di minggu pertama kita udah belajar tentang tongkat estafet penginjilan. Kita lihat gambar di depan. Kita awalnya adalah manusia yang berdosa dengan hukuman ujungnya adalah kematian. Bahkan ujungnya adalah kematian kekal. Banyak cara yang telah kita lakukan, perbuatan baik, uang, moral, agama, tapi semua itu tetap tidak bisa membuat kita selamat. Tapi Bapa di surga mengutuskan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menebus kita. Sehingga kita punya jalan. Kalau Bapak Ibu lihat ada satu orang itu akhirnya pindah ke sebelah kanan. Dia menerima janji Tuhan, memiliki hidup kekal, tidak mengalami penghukuman. Problemnya yang Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, masih ada 4 orang yang belum pindah. Itu adalah tugas saudara, tugas Bapak Ibu saudara dan saya supaya mereka juga kenal. Makanya dikatakan tongkat estafet penginjilan. Supaya mereka juga pindah ke sebelah yang ada di sebelah kanan. Supaya mereka kenal Tuhan dan memiliki hidup yang kekal. Kemudian di minggu kedua kita belajar tentang kesembuhan dari penyakit. Kalau yang minggu pertama kita belajar kita memberitakan Injil. Kalau di minggu kedua kita belajar bagaimana kita bisa berdoa buat orang-orang percaya maupun orang belum percaya untuk mereka yang mengalami penyakit dan akhirnya mengalami kesembuhan. Di dalam pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, di bagian yang ke-10 dikatakan begini, aku percaya kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Untuk semua orang yang percaya. Tinggal bagian kita apa? Berdoa buat mereka. Di dalam 1 Petrus 2:24 dikatakan begini, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh, kamu telah disembuhkan. Bilur-bilur itu apa? Luka-luka yang Tuhan Yesus terima karena dia disiksa. Dia dicambuk, dia dipaku di kayu salib. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Makanya ada lagu, bilurnya sungguh heran. Enggak cuma dengan kita mendoakan orang sembuh, tapi kita juga ketika kita mengaku dosa, dikatakan ini, saling mengaku. Yakobus 5:16 berkata gini, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Mungkin ada ganjalan yang membuat kita orang sakit adalah salah satu dosa. Ketika kita mengaku dosa, maka kita disembuhkan. Dosa seperti apa? Kebencian, akar pahit yang telah ada terlalu lama dalam kehidupan kita. Tapi bisa saja kita berdoa dan tidak mengalami kesembuhan. Penyebabnya kita lihat apa yang dialami Paulus. 2 Korintus 12 ayat 7 dan 9 berkata begini. Paulus diberi suatu duri dalam daging, ada kelemahan, ada sesuatu penyakit yang memang tidak digambarkan secara detail, tapi Tuhan punya jawaban seperti ini. Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Justru di dalam penyakit kita, yang Tuhan tidak berikan kesempatan, Tuhan pakai supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya kita makin mengandalkan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, doakan sembuh, tidak doakan tidak sembuh, ada rencana Tuhan. Di minggu ketiga ini kita belajar tentang menjadi tong sampah. Menjadi tong sampah itu, kok jadi tong sampah ya? Saya kasih gambar di sini. Ada tong sampah, kemudian ada satu ember yang biasanya kita masukin ke dalamnya. Tong sampah adalah buat kita membuang semua sesuatu yang tidak lagi bernilai, tidak berharga, tidak dianggap, kita lempar ke tong sampah. Makanya ditaruh dalam tong sampah. Dan tong sampah kemudian harus ditutup. Kenapa? Kalau dibiarkan terus, bau.
Dan secara berkala isinya harus dibuang ke pembuangan yang lebih besar. Itu fungsi tong sampah. Secara garis besar hari ini kita akan sama belajar tentang kesehatan mental yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Kita juga belajar bagaimana Allah melihat kesehatan mental kita, bagaimana keadaan mental kita, kesehatan mental kita Tuhan pulihkan. Mari kita lihat yang pertama. Apakah kesehatan mental itu? Ini ada satu gambar. Kenapa kita memperlakukan secara berbeda sakit yang satu dengan sakit yang lain? Kalau di gambar sisi kanan, pada yang patah kakinya, sedangkan yang sebelah kiri pada yang patah jiwanya. Beda, yang satu kita lihat ada anak jatuh, patah kakinya, kalau yang sebelah kiri patah jiwanya, remuk hatinya. Kalau di sebelah kanan teman-teman menghiburnya, yang di sebelah kiri bilang, dia caper, dia cari perhatian. Nangis, kemudian menyendiri. Kalau yang di sebelah kanan dibawalah ke IGD, instalasi gawat darurat, supaya kakinya yang patah bisa disembuhkan. Sedangkan yang di sebelah kiri disuruh bertobat. Pertanyaan saya ke Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika orang remuk hati, patah hati, sedih, kecewa, disuruh bertobat, boleh enggak? Bukan dosa. Ketika kita kecewa, kita patah hati, putus asa, dengan segala macam kondisi kita, itu bukan dosa yang harus dibuat kita harus bertobat. Yang diperlukan adalah, balik lagi yang tadi, perlu orang untuk mendengar. Ini faktanya. Laporan kesehatan mental dunia dikatakan 1 dari 8 orang mengalami kesehatan mental yang buruk. 1 dari 8. Antara pria dan wanita hampir seimbang lah. Lebih banyak yang pria, 52%, yang wanita 47,8%. Yang paling banyak adalah 31% karena anxiety disorder. Anxiety, apa itu? Kecemasan, kekhawatiran berlebihan. Karena apa? Segala masalah hidup. 28,9% karena depresi. Depresi itu kalau saudara lihat, kita semua punya tekanan hidup, punya masalah hidup. Normal kalau kita jadi stres. Stres itu bisa membawa ke kecemasan yang berlebihan, tapi kalau sudah makin parah maka namanya depresi. 1 dari 8 orang, ini WHO ya, kalau saudara lihat logonya logo WHO. Jadi seluruh dunia 1 dari 8 orang mengalami gangguan kesehatan mental. Kesehatan mentalnya tidak baik. Di Indonesia berapa? Menteri Kesehatan bilang begini, 1 dari 10 orang di Indonesia itu alami gangguan jiwa. Artinya kalau saudara di sini ada 10 orang berderet, ada 1 yang punya masalah. Terus kita apakan dengan teman-teman kita, rekan-rekan kita yang punya gangguan mental? Ada jawaban di bagian belakang. Kesehatan mental juga sebenarnya dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, bukan cuma kita saja, bukan orang-orang di luar sana. Semua orang pernah mengalami, bahkan tokoh Alkitab pun merasakannya. Kita lihat yang pertama, Musa. Di Bilangan 11 ayat 14-15, ketika Musa harus memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian seorang diri, apa yang dikatakan? Tanggung jawab atas seluruh bangsa ini seorang diri, terlalu berat bagiku. Di ayat 15, sebaiknya engkau bunuh aku saja. Ini diucapkan kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana beratnya Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan kasih solusi. Tuhan angkat kurang lebih 70 tua-tua Israel untuk mendampingi Musa. Sehingga dia punya kondisi yang awalnya terlalu berat, merasa seorang diri, mungkin stres juga dengan begitu banyak orang komplain dan segala macam. Musa saya begini, Musa keluarga saya begini, Musa anak saya begini. Tuhan kasih solusi. Ada 70 tua-tua sebagai pendamping. Kita lihat tokoh kedua, Daud. Kita tahu dalam cerita Alkitab, Daud itu punya banyak musuh. Musuh yang paling besar adalah Saul, ayah mertuanya sendiri yang menghubar dia, mengejar dia. Kenapa? Karena dasarnya iri. Di Mazmur 55 3-6 berkata begini, Daud yang bicara, aku gelisah dalam keluh kesah, aku terguncang. Mereka menimpakan kesengsaraan kepadaku, jantungku berdebar-debar. Kengerian maut telah menimpa aku takut dan gemetar. Sekelas Daud
yang dibilang orang yang dikasih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, bisa mengalami takut, gelisah, jantung berdebar-debar, gemetar. Bisa seperti itu. Beruntung Daud apa? Dia nyanyi pujian. Dia punya mazmur banyak. Dari situ dia ungkapkan semua keluh kesah dia dan Tuhan berikan penghiburan. Selalu ada jalan keluar buat semua permasalahan, tekanan hidup kita. Kita lihat yang ketiga, Elia. Elia telah mengalahkan 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera, dibunuh semua di Gunung Karmel. Akibatnya Ratu Isabel yang mendukung Baal dan Asyera mengubur-ubur Elia. Kemudian Elia harus melarikan diri. Kalau saudara lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 berkata begini. Ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati. Yang ingin mati siapa? Elia. Katanya, cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Seorang nabi besar yang kita tahu dalam ceritanya tidak pernah mati karena dijemput oleh kereta api untuk naik ke surga. Pernah mengalami ini. Tuhan mati saja, saya pengen mati. Kenapa? Karena diuber-uber. Diuber oleh Ratu Isabel dengan segala macam pegawai-pegawai. Bukan cuma Elia yang pengen mati diuber-uber. Jangan-jangan saudara juga ada karena diuber-uber masalah, diuber dengan utang juga pengen mati. Semua ada jalan keluarnya. Yeremia pun mengalami yang sama. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Dia nyesel untuk hidup dalam dunia. Kenapa? Karena dia harus menghadapi negara Israel, kerajaan Yehuda waktu itu, bahwa mereka dikalahkan. Mereka dijajah, dipindahkan, diasingkan ke negeri asing. Ayub pun seperti itu. Dengan penderitaan yang berkata, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Ini semua adalah orang-orang yang sedang dalam masalah. Dan mereka bilang, akhiri hidup saya saja. Pak, tapi itu kan pria semua. Ada juga yang wanita. Hana. Hana ini adalah istri pertama dari Elkana. Karena tidak punya anak, maka Elkana menikah lagi dan punya istri kedua namanya Penina. Penina di 1 Samuel 1 ayat 7, 9 dan 10 berkata gini. Penina menyakiti hatinya. Ia menangis dan tidak mau makan. Suatu kali setelah mereka makan minum, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat yang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Karena kenapa? Karena dia tidak dikarunia anak. Dia menangis, tidak mau makan, hatinya pedih, menangis terseduh. Bukankah ini tanda bahwa seseorang yang punya jiwanya tertekan? Apa yang dikatakan? Dia datang kepada Tuhan. Tuhan jawab. Makanya ada Nabi Samuel. Wanita yang kedua, Tamar, jarang diceritakan. Ini adalah anaknya Daud. Dia, saya boleh katakan dia dilecehkan, dia diperkosa oleh oleh kakaknya sendiri, kakak tirinya sendiri. Lihat hasilnya. 2 Samuel 13 ayat 19. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya. Pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Kenapa? Seorang gadis, anak raja, dilecehkan, diperkosa oleh saudara sendiri. Dari sinilah kalau Bapak Ibu dengar ceritanya, kakak kandungnya Absalom akhirnya balas dendam. Dan riculah itu semua keluarga Daud. Amnon membunuh Absalom, Absalom kemudian lari, akhirnya dia memberontak kepada Daud. Di sini kita bisa lihat bagaimana Tamar mengalami masalah. Tidak diceritakan lagi bagaimana kehidupannya, tapi saya mau sampaikan. Tokoh-tokoh di Alkitab banyak menceritakan mereka mengalami banyak gangguan, banyak tekanan, kesulitan, kesengsaraan. Enggak cuma di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru juga kita lihat Paulus. Kenapa tidak jalan? Ya. Paulus di 2 Korintus 1 ayat 8-9 berkata begini. Beban yang ditangguhkan atas kami begitu besar, begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga mengenai hidup kami.
Paulus yang memimpin perjalanan misi 3 kali mengelilingi Asia, dia pun juga pernah merasa berat, beban begitu besar, putus asa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara putus asa, marah dengan kondisi saudara, merasa tertekan, tokoh-tokoh Alkitab pun juga sama. Bahkan saya mau katakan Tuhan Yesus pun juga pernah merasakannya. Di Matius 26 ayat 37 sampai 40, ini kejadian di Taman Getsemani. Saya bacakan seutuhnya. Ia Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ayat 40, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur lalu berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku? Tuhan Yesus, Allah kita yang jadi manusia pun pernah mengalami sedih, gelisah, pengen mau mati. Kenapa? Karena nggak usah besoknya, malam itu juga dia ditangkap. Sepanjang malam dia diinterogasi, dia ditanya, dia disiksa. Dan besoknya di hari Jumat dia harus mati di kayu salib buat saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu tahu kejadian ini di sisi lain di Lukas 22 ayat 44 dikatakan gini. Ketika Tuhan Yesus berdoa, keringatnya, peluhnya mengandung darah. Kalau lihat dari sisi kedokteran itu namanya hematidrosis. Kenapa bisa terjadi? Karena begitu tekanannya begitu besar. Sampai pembuluh-pembuluh di bawah darah, di mukanya, pembuluh kapiler nggak besar-besar amat. Tapi ketika dia pecah, dia bercampur dengan keringatnya sehingga menetes. Jadi saya mau sampaikan. Kalau Bapak Ibu sedih, kecewa, marah, apapun kondisi saudara yang kita lihat, wah ini kondisi yang gak enak. Tuhan Yesus pun pernah merasakan. Jadi kalau kita cerita sama Tuhan Yesus dalam doa, Tuhan Yesus ngerti. Keadaan kesehatan mental seseorang sangat dipengaruhi oleh tekanan-tekanan kehidupan. Dan bisa berujung pada stres dan depresi. Kita lihat tadi ya, Musa ketika dia harus memimpin. Daud dikejar-kejar oleh ayah mertuanya. Elia dikejar-kejar oleh Izebel karena dia telah membunuh banyak nabi Baal dan nabi Asyera. Yeremia dengan bangsanya sedang dalam kehancuran. Ayub dengan penyakitnya yang gak kunjung sembuh. Mereka mengalami apa? Tekanan hidup. Mereka stres dan mungkin ada depresinya, tidak tercatat di situ. Hana yang tidak punya anak. Tamar yang diperkosa. Tuhan Yesus yang harus menghadapi penyaliban. Semua mengalami pernah tekanan kehidupan. Tapi Tuhan bilang, di dalam Mazmur 23:4, sekalipun aku berjalan, Daud mengatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Makanya ada lagunya, Tuhan adalah gembalaku. Kalau Bapak Ibu lihat yang di bawah yang merah, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, itu satu ayat tersendiri. Aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi kalau saudara saat ini sedang berada dalam lembah kekelaman, sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak tahu kapan harus selesai kondisi ini, Daud beriman, dan saya yakin ini juga janji Tuhan pada kita, Engkau besertaku, Engkau menghibur aku. Jadi dari bagian ini saya cuma mau sampaikan satu quotes. It's okay not to be okay. Coba kita katakan sama-sama. It's okay not to be okay. Jadi kalau saudara mengalami sedih, putus asa, gelisah, normal. Tokoh Alkitab saja merasakannya. Kalau saudara pernah merasa remuk hati, terguncang, punya khawatir, menangis, meratap, sakit hati, tokoh Alkitab pun merasakannya. Jadi nggak apa-apa. Problemnya apakah harus itu dibiarkan? Tentu tidak. Karena Allah menginginkan kita mempunyai kesehatan mental yang baik. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh,
jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bicarakan jiwa yang terpelihara sempurna. Artinya apa? Dia ingin kita memiliki kesehatan mental yang baik. Jiwa itu bicara tentang apa? Ini ada sedikit gambar bahwa kita percaya dalam kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa berbicara tentang hubungan kita dengan sesama kita. Perasaan kita, pikiran kita terhadap sesama. Kalau saudara melihat kita sedih, kita putus asa, kita gelisah, kita terguncang, kita khawatir, pasti ada hubungan dengan sesama kita. Kita khawatir tentang orang tua kita khawatir tentang anak kita. Kita marah dengan kondisi usaha kita kecewa dengan atasan kita. Kita meratap dengan kondisi kesehatan kita, pasti ada hubungan dengan perasaan, pikiran kita dengan sesama kita. Tuhan janji, Tuhan akan pelihara. Problemnya bagaimana cara Tuhan pelihara? Bagaimana Allah memperhatikan kesehatan mental kita? Di Mazmur 34 ayat 19 berkata begini. Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya. Ia menyelamatkan orang yang patah semangat. Mazmur 57 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Ini ditulis oleh Daud yang punya segudang masalah. Dia tahu bahwa ketika dia remuk hati, ketika dia patah semangat, ada Tuhan yang dekat dengan dia. Tuhan dekat dengan dia, berjalan bersama dia. Ketika dia punya hati yang patah, hatinya remuk, hatinya mungkin begitu berat, Tuhan memandang tidak dengan hina. Kenapa? Tuhan memahaminya. Di kitab Yesaya dikatakan begini. Roh Tuhan ada padaku. Ini perkataan Yesaya. Roh Tuhan ada pada Yesaya. Ketika zaman itu kerajaan Israel mengalami banyak pergolakan. Tuhan telah mengurapi aku. Tuhan telah mengurapi Yesaya. Ia telah mengutus aku, telah mengutus Yesaya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Merawat orang yang remuk hati. Memberikan pembebasan kepada orang tawanan. Kelepasan kepada orang terkurung. Tuhan pakai orang lain. Pribadi sekitar kita atau saudara sendiri untuk membawa kabar baik buat orang sengsara. Sengsara karena kesehatan, sengsara karena pekerjaan yang punya masalah. Orang yang remuk hati karena hubungannya dikecewakan oleh pasangannya. Tuhan kirim orang. Dalam konteks Yesaya, Tuhan mengirim Yesaya yang telah diurapinya buat orang-orang Israel yang punya banyak masalah. Bagaimana dengan kita? Di Matius 25 ayat 35-40, ketika Tuhan Yesus berkhotbah dengan tema khotbah akhir zaman, dia berkata begini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 40 berkata begini. Aku berkatamu kepada sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang hina, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat ini ingin mengajarkan pada kita, supaya kita memiliki hati, tangan, mulut, telinga seperti Yesus. Ketika ada orang asing, kita memberikan dia tumpangan. Ketika ada orang yang telanjang, kita berikan pakaian. Ketika sakit, kita menyenguknya. Ketika mereka dalam penjara, mungkin bukan penjara fisik, tapi penjara sosial atau penjara masalah, kita mengunjungi dia. Kenapa orang yang punya masalah-masalah ini biasanya apa? Dianggap disepelekan, tidak yang anggap. Tuhan ingin, saya kasih lihat kamunya besar. Kamu itu siapa? Bapak, ibu, dan saudara, dan saya. Tuhan ingin kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan supaya kita bisa menolong orang lain. 2 Korintus 1 ayat 3-4 berkata gini. Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan yang telah menghibur kami dalam segala penderitaan. Sehingga kami
sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bagaimana kita bisa menolong orang lain? Kenapa? Karena Tuhan sudah menolong kita. Bagaimana kita bisa menghibur orang sekitar kita yang putus asa, gelisah, khawatir, marah, kecewa? Kenapa? Tuhan sudah melakukannya buat kita. Ini dikatakan Tuhan, dituliskan oleh Paulus, bagaimana dia bisa menghibur jemaat-jemaat yang dilayaninya, karena dia lebih dulu mendapatkan penghiburan. Jadi kemampuan kita tuh seberapa? Satu kalimat saya dapat begini, the best ability is our ability to listen. Kemampuan terbaik kita adalah ketersediaan kita untuk mendengar. Kalau minggu pertama kita belajar apa untuk mengabarkan Injil? Mungkin Bapak Ibu mungkin, aduh saya susah kalau ngomong. Kalau di minggu kedua kita belajar, kita mendoakan orang sakit. Pak saya udah doain Pak, tapi nggak sembuh-sembuh. Iman kita mungkin membuat dia sembuh, tapi ternyata teman yang kita doakan, dia nggak punya iman, nggak percaya. Tapi kemampuan untuk menjadi penghibur, menjadi pendengar buat teman-teman yang kita sedih, yang merangis, yang meratap, yang patah hati, remuk hati. Paling, kalau saya boleh katakan yang paling mudah. Kenapa? Saudara tinggal, buka telinga saudara. Buka telinga saudara. Kita balik lagi mengenai tong sampah. Bagaimana tong sampah bisa membantu kesehatan mental manusia? Kesehatan mental manusia yang baik diperoleh dengan menceritakan luka emosi, sedih, sakit hati, putus asa, gelisah, kecewa, dan berbagai keluh kesah kepada orang yang mau mendengarkan. Problemnya, apakah Bapak Saudara mau mendengarkan orang yang punya masalah? Mendengarkan saja, buka kuping, buka telinga. Mendengarkan itu seperti menjadi tong sampah. Menjadi orang yang memberikan dirinya menjadi tempat penampungan sampah. Kenapa disebut sampah? Orang kalau paling dengar cerita apa? Cerita yang baik. Berita yang baik. Kalau berita yang buruk, orang susah, orang patah hati, mau diceraikan, anaknya terikat ini, usahanya berantakan, orang tua sakit. Itu kan berita yang buruk sebenarnya. Orang jarang mau dengar berita buruk, orang mau selalu dengar berita baik. Tapi ketika kita menjadi tong sampah, artinya kita memberikan diri kita menjadi tempat penampungan sampah. Dengan mendengarkan tadi, luka emosi, sedih, khawatir, ketakutan, masalah berat orang, kesengsaraan orang, kekhawatiran teman kita, patah hati dia, sakit hati dia, kekecewaan dia, kita dengarkan. Baru kemudian setelah dengar kita mendampinginya. Mengenai pendampingan itu kita bisa latih. Kita lihat gambar ini. Saya ingin Bapak Ibu semua pegang kuping kiri dan kuping kanan. Boleh contoh sama-sama, pegang sama-sama. Kemudian satukan ke depan. Bentuknya apa? Hati. Gambar seperti ini. Ya. Dikatakan begini dalam bahasa Inggris ya. Ears are the extension of heart. Telinga adalah perpanjangan dari hati. Kalau kita bisa mendengar, artinya kita bisa mengasihi. Mengasihi yang paling gampang adalah memberikan kuping kita untuk mendengar. Kita sering mendengar mengasihi sesama, mengasihi sama. Paling gampang, kalau dompet tidak punya, kita punya hati dalam bentuk mendengarkan mereka. Mendengarkan kegelisahan mereka, ketakutan mereka. Problemnya adalah bagaimana menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik perlu 4 hal. Attending, artinya kita hadir. Yang kedua, listening, mendengar. Yang ketiga, probing, menyelidik. Kemudian keempat, reflecting. Kita lihat pertama-tama. Ini PR buat Bapak Ibu Saudara dan saya seminggu ke depan ya. Kalau kita mau mendengar, kita perlu attending. Hadir secara fisik bagi orang yang punya masalah. Dengan cara memberikan perhatian penuh. Jadi kalau saudara mendengar orang bicara, mata kita lihat dia.
Bukan lihat jam tangan, bukan lihat handphone, lihat dia. Telinga kita fokus ke dia, dengarkan apa yang dia ucapkan. Tunjukkan kepedulian. Berkomunikasi secara nonverbal. Artinya mimik muka kita seakan-akan antusias mendengarnya. Walaupun kita tahu cerita dia mungkin sepele, mungkin susah, mungkin kita nggak punya jalan keluar, tapi minimal kita hadir, attending, hadir bersama dia. Gerak-gerik tubuh atau mimik muka yang attending, yang hadir adalah apa? Ketika kita duduk dengan santai. Kenapa? Kita nunggu apapun yang dia katakan kita terima. Itu yang pertama. Jadi sebelum kita mendengar, mata kita tertuju pada dia. Kita nggak menyingkirkan semua, mau handphone, mau jam, jangan lihat-lihat itu. Fokus sama orang yang sedang menceritakan pada kita. Kemudian listening. Mendengarkan secara aktif dan akurat dengan pikiran terbuka. Pikiran terbuka artinya apa? Apapun yang ceritakan coba kita dengar. Jangan kita menghakimi dia. Begitu aja masa nggak bisa ditanganin sih? Jangan begitu. Kita dengarkan. Oh, dia punya masalah ini. Oh, dia punya keluhan ini. Dia punya masalah ini. Dia punya pergumulan ini. Perasaan yang peka. Jangan istilahnya mencibir gitu loh. Masalah sepele aja kok nggak bisa diatangani, nggak bisa begitu. Menjadi orang yang mendengar dengan baik, mendengar secara aktif, perasaan kita peka. Apapun yang dikatakan, mungkin dengan terbata-bata, mungkin dengan suara kecil karena dia punya masalah banyak, jadilah orang yang peka. Coba pahami inti masalah, cari makna, bahkan kadang-kadang ketika kita mendengar, listening kepada orang yang punya masalah, itu melampaui kata-kata. Apa kita bisa tepok dia? Bisa banyak hal. Saya tidak bisa gambarkan di sini karena ini juga sedang saya pelajari bagaimana menjadi pendengar yang baik. Saya ingin Bapak Ibu Saudara juga belajar bagaimana menjadi pendengar baik, minimal kasih perhatian, pikiran terbuka, perasaan yang peka. Nanti Tuhan Roh Kudus yang akan memberikan, katakan ini pada dia. Bukan cuma mendengar secara aktif, akurat, dengan pikiran terbuka, dengan perasaan yang peka, tapi juga dengan probing. Istilah apa ini Pak? Probing adalah kita mencoba mendorong dia untuk lebih membuka diri, mencurahkan isi hatinya. Ada kalimat seperti ini. Maukah Bapak membicarakan keadaanmu? Apakah yang ingin kau ceritakan? Bisakah Ibu menceritakan tentang keluargamu, pribadimu, masa lalumu? Bahkan ketika dia cerita, kita bisa kasih semacam gesture. Oh, begitu ya? Ya, saya ngerti. Oke. Itu merupakan semacam gesture bahwa kita memperhatikan dengan baik. Saya bisa bilang, saya bisa mengerti. Saya coba memahami. Ini istilah probing, dalam istilah konseling bahwa kita coba untuk memperlihatkan bahwa kita mengerti masalah dia, kita ngikutin ceritanya, mungkin seperti itu. Dan bagian yang terakhir adalah reflecting. Merefleksikan pikiran dan perasaan mereka serta mengungkapkan makna yang tersirat. Ada istilah parafrase. Parafrase itu kalau boleh diterangkan begini, cerita dia kita ceritakan ulang dengan kata-kata kita. Dia cerita panjang lebar, jadi keluarga ibu mengalami seperti ini. Ada ini. Ketika kita bisa memparafrasekan, menceritakan ulang dengan kata-kata sendiri, orang yang mendengar cerita, orang ini dengar, orang ini memahami diri saya. Mungkin dia pernah berdoa sama Tuhan. Tapi Tuhan memakai saudara untuk memberikan refleksi bagaimana Tuhan pun mengerti, saudara pun mengerti. Bisa juga dengan merefleksikan perasaan. Refleksi itu memantulkan. Jadi kita bisa, jadi ibu merasa begini karena begini. Bapak merasa kecewa, merasa marah karena hal ini. Diutarakan ulang. Kalau Bapak Ibu bisa mendengar sembari bertimbal balik seperti itu, 1 jam itu nggak kerasa. Setelah 1 jam mungkin akhirnya bilang, terima kasih ya udah dengerin. Udah selesai. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah begini.
Mendengar dengan ALPR itu menyembuhkan yang menderita. ALPR itu apa? Attending, hadir. L, listening. Mendengar secara aktif, akurat, dengan perasaan terbuka, dengan pikiran yang peka. Probing. Gunakan kata, oh saya ngerti. Ya. Bapak mau ceritakan apa lagi? Bagaimana keadaan keluargamu? Kita mencoba mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Yang R, reflecting. Apa yang diceritakan kita ceritakan ulang. Ketika kita ceritakan ulang, otomatis apa? Orang yang menceritakan pada kita, oh bapak ini, ibu ini memahami keadaan saya. Itu sebenarnya sudah 50% dia mengalami kesembuhan. Artinya apa? Masalahnya sudah dipindahkan. Tinggal ke saudara sendiri bagaimana yang melakukan. Mungkin Bapak Ibu sering lihat ini. Layanan konseling. Jemaat yang membutuhkan layanan konseling dan memiliki permohonan doa dapat menghubungi sekretariat gereja di nomor 0818-200-577 atau nomor 534-5403. Saya udah tanya ke orang yang menangani. Bapak Ibu kira-kira banyak nggak yang telepon? Sedikit. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya masalah enggak. Kalau saya lihatnya begini, nggak masalah sedikit. Tapi kalau setiap Bapak Ibu Saudara bisa menjadi pendengar yang baik, bisa menjadi tong sampah bagi teman-teman seiman, bahkan orang-orang yang belum kenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara udah jadi berkat buat mereka. Membawa pemulihan buat mereka. Ketika kita banyak masalah, tentu kadang-kadang kita mesti mencari sendiri apa yang harus kita pelajari. Ini ada beberapa buku yang saya peroleh. Kalau Bapak Ibu punya akses ke internet, silakan ketik bit.ly/bukon. Saudara bisa dapat ini free. Kenapa ini free? Karena saya dapat gratis, saya bagi buat saudara. Di situ tentang self-healing, self-counseling, salib di tengah keluarga, mencintai hingga terluka, monster pribadi yang ada dalam kehidupan kita, mengubahkan pasangan tanpa perkataan. Kalau saudara tertarik untuk belajar lebih dalam lagi, menjadi berkat, untuk menjadi pendengar yang baik, menjadi tong sampah, silakan pelajari buku-buku itu. bit.ly bukon. Di akhir firman Tuhan saya ingin sampaikan ini. Saya ingin Bapak Ibu semua baca sama-sama. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 1 ayat 4. Kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Allah telah menghibur Bapak Ibu Saudara, sekarang giliran saudara menjadi penghibur. Dengan menjadi pendengar, dengan menjadi tong sampah. Mungkin itu segala macam kerumutan kehidupan mereka, jadilah tong sampah yang jadi berkat. Ayat terakhir, Matius 26 ayat 40. Sama-sama kita bacakan. Tidak sanggupkah kamu berjaga waktu 1 jam saja bersamaku? Ini pertanyaan siapa? Tuhan Yesus kepada murid-murid. Pertanyaan saya sama, saya tanyakan kepada ibu, bapak, saudara sekalian. Bisakah saudara meluangkan 1 jam saja? Mendengarkan keluhan, menjadi pendengar yang aktif. Buat teman-teman yang kita punya, mungkin punya kesedihan, punya putus asa, punya ketakutan, punya guncangan sengsara. Saudara hanya butuh telinga untuk menyatakan kasih saudara. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi rema pesan pribadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang song leader, singer, pemain musik untuk masuk. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu, Kemanakah Kami Mencari Kasih Sejati. Kalau ada pertanyaan ini kepada saudara, kemana kami berseru saat badai menderu, kemanakah kami mencari kasih sejati, saudara harus punya jawaban. Ceritakan pada saya, ungkapkan isi hatimu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kasih
Bapak Ibu Saudara sekalian, di luar sana banyak orang yang punya banyak masalah, banyak pergumulan. Mereka sedang mencari kasih sejati. Mereka nggak tahu kemana mereka harus datang ketika mereka menghadapi badai yang berseru. Mereka butuh pemulihan, mereka butuh keajaiban. Mereka butuh sentuhan tangan Tuhan. Mereka nggak bisa jalan sendiri ketika mereka punya masalah begitu banyak. Berat, ketakutan, kesengsaraan, kekecewaan. Mereka nggak sanggup sendiri. Bapak Ibu, Saudara sekalian, Bapak Ibu bisa menjadi keajaiban buat mereka. Bapak Ibu bisa menjadi tangan Tuhan yang menyentuh mereka. Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan untuk mendampingi mereka, mengarungi segala badai kehidupan mereka. Pertanyaannya, sanggupkah Bapak Ibu Saudara sekalian berjaga, meluangkan waktu bersama dengan mereka, mendengar mereka? Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara udah terlebih dahulu ditolong Tuhan, udah terlebih dahulu dihibur Tuhan, udah terlebih dahulu diselamatkan Tuhan. Ini salah satu pelayanan orang percaya yang saya lihat paling mudah. Kenapa? Kita punya 2 kuping untuk mendengar mereka. Jadikan kuping ini perpanjangan kupingnya Tuhan untuk memulihkan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berhenti di sini, tapi saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara akan mengingatkan firman Tuhan ini menjadi rema secara pribadi. Supaya Bapak Ibu bisa menjadi tong sampah untuk semua sampah-sampah mereka, kesedihan mereka, putus asa, kegelisahan, ratapan mereka, keguncangan hati mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang Kau belajar. Kalaupun ada di antara Bapak Ibu Saudara yang punya masalah, punya kegelisahan, punya ketakutan, punya kekecewaan. Ada teman-teman di dalam keluarga gereja ini yang sekarang memiliki hati terbuka, memiliki kuping terbuka untuk siap mendengar. Tokoh-tokoh Alkitab pun pernah merasakannya. Tuhan Yesus pun merasakannya. Karena itu jangan takut. Utarakan pada Tuhan Yesus. Ceritakan kepada teman terdekatmu. Dialah sumber pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biar yang kami terima, biar yang kami dengar pada hari ini menjadi kerinduan kami. Di mana kami jadi berkat buat orang lain. Membawa mereka kepada pemulihan yang Kau janjikan untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini. Biarlah kami mulai Senin menjadi telinga yang siap mendengar, menjadi hati yang peka untuk teman-teman kami yang punya berbagai masalah. Pakai kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.